Episode 86. Jeff duduk di kursi tunggu. Menunggu dengan sabar ketika Jill dibawa masuk ke ruang pemeriksaan oleh dokter. Tak lama setelah pemeriksaan selesai, Jill dan dokter bersama-sama keluar dari ruang pemeriksaan. jadi begini, Nyonya Jill Brianna sedang datang bulan dan mengalami nyeri di perut. Ini wajar dialami wanita. Jelas dokter. Saya buatkan resepnya. Nanti silahkan tebus obat anti nyerinya di apotik. Jeff mengangkat alis saat Jill menoleh ke arahnya. Syukurlah hanya masalah itu. Berarti bukan masalah besar. Kamu baik-baik aja. Aku kira ada penyakit dalam. Ucap Jill lega. Apakah biasanya kalau datang bulan ibu tidak merasakan nyeri? Tanya dokter. Biasanya memang nyeri. Tapi tidak senyeri ini. Tidak masalah. Ini biasa dialami para wanita. Jeff mengangguk kemudian mengajak Jill keluar. Mereka pulang setelah menebus obat di apotik. Mukamu masih pucat. Kamu pusing? Tanya Jeff saat mobil sudah berhenti di halaman rumah. Iya, aku pusing. Kepalaku berkunang-kunang. Jeff turun dari mobil. Ia membuka pintu di sisi Jill. Jill melangkah turun dari mobil. Ia terkejut saat tiba-tiba tubuhnya terayun dan kakinya terangkat ke atas. Jeff menggendong tubuhnya. Kedua tangan Jill refleks melingkar di leher Jeff tanpa sadar karena takut terjatuh. Aku bisa jalan sendiri? Lirih Jill. Jeff diam saja tanpa peduli ucapan Jill. Ia terus melangkah dan membawa Jill masuk ke rumah. Ia meletakkan tubuh Jill ke sofa. Masni, bawa air minum ke sini, teriak Jeff memanggil asisten rumah tangganya. Tak lama seorang asisten rumah tangga muncul membawa air mineral dan memberikannya pada Jeff. Jeff mengeluarkan obat yang ia tebus di rumah sakit dari kantong celananya. Lalu mengambil beberapa butir pil dari kemasan yang berbeda dan menyerahkannya kepada Jill bersama dengan air putih. Jill tersenyum dan menerimanya. Tak lama ponsel Jeff berdering dan Jeff menjawab telepon. Ya, Lala. Kenapa? Mereka sudah datang. Baiklah. Aku akan segera ke kantor. Jeff menyimpan ponselnya ke saku kemeja. Aku pergi. Ada urusan di kantor. Mungkin akan pulang agak lambat. Ucap Jeff. Jill mengangguk. Jangan lupa minum obat. Beristirahatlah. Jill mengangguk lagi. Ia terkesiap saat tiba-tiba tanpa aba-aba merasakan kecupan hangat di bibirnya. Selama entah berapa lama berlangsung. Yang jelas sampai saat 4 kali deringan ponsel di saku kemeja Jeff putus. Ciuman itu belum terputus. Telepon saja kalau ada apa-apa. Jeff mengecup singkat kening Jill kemudian melenggang pergi. Jill tersenyum senang. Sudah berstatus sebagai istri. Namun perasaan Jill tetap saja berbunga saat Jeff menciumnya. Padahal bukan hanya sekali atau 2 kali Jeff melakukannya dalam sehari. Bahkan saat hendak tidur, Jeff tidak mau meninggalkan kebiasaannya mencium Jill. Seakan-akan kegiatan itu sudah menjadi kewajiban. Tapi tetap saja Jill merasa seperti orang sedang kasmaran.
Jill masih duduk diam di sofa setelah 5 menit berlalu. Ia sedang membuang rasa pusing. Berusaha agar tidak tumbang saat berjalan nanti. Ia ingin segera berbaring di kamar. Tapi kepalanya terasa puyeng. Jill mengangkat kepala saat mendengar suara langkah sepatu mendekat. Sosok pria berdiri di hadapannya. Wajahnya sangat mirip dengan Jeff. Bahkan serupa, mulai dari hidung, mata, alis mata, bibir dan bahkan postur tubuhnya juga sangat mirip. Hanya saja, dia memiliki gaya yang berbeda dengan Jeff. Cara berpakaiannya tidak sama dengan Jeff. Jill yakin yang sekarang ada di hadapannya itu adalah Leon Arnoldi. "Siapa kau?" tanya Leon dengan gayanya yang selengekan. Menatap Jill dengan tatapan liar. "Brianna, aku Jill Brianna," jawab Jill mencoba bersikap tegas. Sikap Leon yang kelihatan sembarangan dan cara bicaranya yang semerawutan membuat Jill merasa harus bersikap tegas demi menjaga wibawa di depan adik nyelenehnya itu. "Sedang menunggu siapa kau di sini?" Jill mengernyit. Pertanyaan Leon seakan menunjukkan bahwa pria itu menganggap dirinya seperti tamu. Apakah Leon tidak tahu kalau Jill adalah istri kembarannya? "Aku tinggal di sini. Dan tentu tidak menunggu siapapun," jawab Jill. "Oh, sejak kapan ada gadis sepertimu menempati rumah ini? Aku sampai tidak tahu apa yang terjadi dengan rumah ini saking lamanya meninggalkan rumah ini." Mata Leon menyipit, memperhatikan tubuh Jill dengan seringaian kecil yang terbit di wajahnya. Kemudian ia melangkah maju dan membungkukkan tubuh untuk dapat menatap wajah Jill lebih dekat. Kedua tangannya menapak di meja. Posisi itu membuat jarak antara Jill dan Leon menjadi semakin dekat. "Kau cantik. Bisakah kamu bicara sopan?" "Apakah aku terlihat tidak sopan? Di mana letak ketidaksopananku? Aku hanya mengatakan kalau kau cantik. Dengan menatapku seperti itu, ada yang salah dengan caraku menatap." Leon memperlihatkan senyuman yang diiringi dengan tatapan menghunus. Jill menegakkan punggung. "Waspada, aku istri Didi," tegas Jill dengan perasaan was-was. Sikap Leon membuatnya merasa terintimidasi. "Jaga sikapmu." Ekspresi wajah Leon berubah saat mendengar kabar bahwa gadis di hadapannya itu adalah istri kembarannya. "Istri Didi?" Leon seakan tidak percaya. "Benarkah yang dinikahi Didi adalah kau?" "Oh, jadi ini wanita yang dijodohkan Papa untuk Didi." Jill tidak peduli dengan ucapan Leon. Ia bangkit berdiri. Ia menyeimbangkan tubuh saat kepalanya terasa pusing hingga membuat tubuhnya huyung. Setelah tubuhnya terasa lebih baik, Jill melangkah hendak meninggalkan Leon. Tidak ada gunanya ia berada di sana melayani obrolan Leon. Namun baru selangkah kakinya bergerak. Tubuh gagah Leon sudah berada di depannya, persis menghadang langkah kakinya. Jill menatap tajam pria itu meski setengah hatinya terancam. Sikap dan tatapan Leon membuat Jill merasa takut. Kenapa ia berhadapan dengan kembaran suaminya malah seperti sedang berhadapan dengan banteng? "Sedang apa kau? Singkirkan tubuhmu dari hadapanku," ucap Jill. "Tidak perlu setegang itu. Aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Aku hanya ingin melihat wajahmu dari dekat saja. Tahukah kau,
Seharusnya kau menikah denganku, gadis cantik. Sial. Berani sekali Leon bicara begini, pikir Jill kesal. Awalnya akulah yang sebenarnya akan dijodohkan denganmu. Tapi aku menolak keras perjodohan itu dan mengalihkannya kepada Didi. Kupikir perjodohan adalah hal konyol dan bodoh. Tapi sekarang aku baru sadar. Akulah yang bodoh karena telah menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa menikahi gadis secantik kamu. Ini nggak akan mengubah apapun. Setidaknya kamu tahu bahwa aku seharusnya lebih berhak atas dirimu. Leon kemudian tertawa menatap tingkat kewaspadaan yang tercipta di wajah Jill. Jangan takut. Aku hanya mengagumi mantan calon istriku. CK, amazing. Didi pasti benar-benar telah merasakan surga. Dan kamulah surganya itu? Leon tersenyum lebar kemudian balik badan. Melenggang pergi sambil bersiul. Sebelum tubuhnya benar-benar menghilang di balik pintu. Ia menoleh dan melempar senyum sambil mengangkat alis. Jill buru-buru ke kamar dan mengunci pintu kamarnya. Semenjak melihat kedatangan Leon, Jill merasa was-was sehingga ia merasa perlu untuk mengunci kamar. Ia melintasi cermin, kemudian balik lagi ke cermin dan duduk di kursi depan cermin. Ia memperhatikan wajahnya. Memang cantik. Tapi tidak lucu jika ia dipuji oleh kembaran suaminya dengan kalimat seperti tadi.